Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau mengatakan wa nu'minu bi annahu khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya bi annahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan juga bumi dalam 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Beliau ingin mengajak di sini kita semuanya untuk beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini adalah uluwun khas. Ini adalah sifat tinggi yang khusus. Kalau yang sebelumnya yang disebutkan oleh beliau adalah sifat tinggi yang umum. Nah, di sana ada sifat tinggi yang khusus yang dinamakan dengan sifat istiwa. Istiwa yang memiliki makna di dalam bahasa Arab ya'ala wartafa'a wa sa'ada wastaqar, yaitu yang meninggi dan menetap. Ini adalah makna istiwa di dalam bahasa Arab. Ya'ala wartafa'a wa sa'ada maknanya hampir sama, yaitu meninggi, ya, dan istaqarra artinya adalah kurang lebih maknanya adalah menetap. Maka beliau mengatakan kita beriman dengan ayat ini. Ya, di antara bentuk iman kita terhadap ayat ini adalah menetapkan bahwasanya Allah SWT beristiwa di atas arsy. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma istawa 'alal arsy." Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Sekali lagi, ini adalah kekhususan atau sifat tinggi yang khusus bagi Allah SWT, bahwasanya Allah SWT memiliki sifat istiwa ini. Dan istiwa di dalam bahasa Arab ini ada beberapa penggunaan. Ada disebutkan dalam ayat istawa saja, tidak memakai huruf setelahnya. Ini dinamakan dengan istiwa yang mutlak. Allah SWT mengatakan walamma balagha ashuddahu wastawa. Ya, ketika dia sudah sampai dewasa, wastawa, dan juga matang. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-14, di sini Allah menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika beliau sudah dewasa, istawa maksudnya di sini adalah sempurna baik badannya maupun akalnya. Sehingga kalau istawa ini tidak memakai huruf setelahnya, dinamakan dengan istiwa yang mutlak, maknanya adalah dewasa atau matang, ya, berdasarkan ayat ini. Dan di sana ada istawa yang digunakan oleh Allah SWT dengan menggunakan huruf ala atau ila setelahnya. Ya, terkadang menggunakan huruf ala. Kalau menggunakan huruf ala, maka maksudnya adalah beristiwa di atas. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ. Apabila engkau sudah beristiwa dan juga orang-orang yang bersamamu alal fulk, di atas kapal. Istawa ala di sini maksudnya adalah sudah beristiwa. Kalau memakai ala berarti maksudnya adalah di atasnya. Dan Allah SWT mengatakan litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum. Ya, supaya kalian beristiwa di atas punggungnya, maksudnya di punggung hewan-hewan tunggangan tadi, ya, dan kalian mengingat nikmat Allah atas kalian. Maka di sini istawa menggunakan ala setelah, artinya adalah meninggi. Kemudian di sana ada istawa setelahnya huruf ila. Kalau setelahnya adalah huruf ila, maka maksudnya adalah al-qasdu, yaitu bermaksud. Dan di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan thumma istawa ila as-sama' wa hiya dukhan. Ya, kemudian Allah menuju ke atas atau ke langit, wahya dukhanun, dan dia adalah asap. Baik, ini kalau istawa setelahnya adalah ila, maka yang dimaksud adalah al-qasdu, yaitu bermaksud. Baik. Kemudian di sana ada penggunaan istawa setelahnya huruf waw. Seperti orang mengatakan istawal ma wal khashabah. Ya, air telah sejajar dengan kayu. Maksudnya adalah tasawa al ma wal khashabah. Ya, sudah sama dan sejajar antara air dengan kayu. Ya. Baik, kita lihat sekarang yang ada di dalam Al-Quran
Itu yang bagaimana? Seperti dalam firman Allah SWT, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu beristiwa di atas arsy. Ya, di sini Allah SWT menggunakan 'ala. Sehingga kita mengetahui bahwa makna istiwa di sini adalah di atas. Ya, berarti maknanya adalah di atas, itu beristiwa di atas arsy, maksudnya adalah Allah meninggi. Allah berada di atas arsy. Makanya Syekh mengatakan setelahnya, wastiwa'uhu 'alal arsy, dan istiwanya Allah di atas arsy, uluwuhu 'alaihi bidzatihi 'uluwan khasan yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi la ya'lamu kaifiyatahu illa huwa jalla wa 'ala. Ya, istiwanya Allah di atas arsy itu adalah tingginya Allah di atas arsy. Bidzatihi, dengan zatnya. Ya, di sini beliau menggunakan kalimat bidzatihi, dengan zatnya, karena sebagian ada yang menetapkan sifat ulu bagi Allah tetapi maknanya saja, bukan zatnya. Sehingga ketika dikatakan bidzatihi, beliau ingin menerangkan kepada kita bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka juga yang menetapkan tingginya sifat dan juga tingginya zat bagi Allah SWT. Uluwan khasan yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, ketinggian yang khusus yang sesuai dengan keagungan Allah dan juga kebesarannya. Ya, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak. Ya, di sini beliau mengatakan yaliqu bijalalihi, sesuai dengan keagungan Allah dan juga kebesarannya. La ya'lamu kaifiyatahu illa huwa jalla wa 'ala. Ya, tidak mengetahui tentang bagaimana tingginya Allah kecuali Dia saja. Tidak ada yang mengetahui kaifiyahnya. Bagaimana Allah meninggi dan bagaimana Allah SWT beristiwa, ini tidak ada keterangannya. Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana Allah beristiwa. Hanya saja Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang bahwa Allah beristiwa. Di situ saja. Ya, tidak sampai Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang bagaimananya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka menetapkan sifat istiwa bagi Allah sebagaimana datangnya, dan kita memahami makna istiwa, ya, tidak kita ingkari. Kemudian kita katakan bahwasanya tidak mengetahui tentang bagaimana Allah beristiwa kecuali Allah saja. Ya, tidak sama dengan istiwanya makhluk. Karena Allah SWT mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, di sana ada ucapan Al-Imam Malik bin Anas, ya, Imam Darul Hijrah, ketika beliau ditanya oleh sebagian orang. Dia datang kepada beliau dan mengatakan, wahai Imam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam, Ar-Rahman adalah beristiwa di atas arsy, bagaimana Allah beristiwa? Maka Al-Imam Malik mengatakan, ya, setelah beliau menundukkan kepalanya, ya, dan berubah wajah, ya, dan berkeringat beliau ketika mendengar ucapan ini yang bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa. Maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atu. Istiwa itu adalah maklum. Maksudnya dalam bahasa Arab maknanya jelas, yaitu ala wartafa'a wa sa'ada wastaqar. Ya, orang yang pernah belajar bahasa Arab, ya, orang Arab dan orang yang pernah belajar bahasa Arab dengan baik, maka dia mengetahui makna istawa ini. Bukan sesuatu yang tidak diketahui maknanya. Wal kaifu majhul, tapi bagaimananya tidak diketahui. Itu bagaimana Allah beristiwa tidak diketahui. Tidak boleh kita menyerupakan istiwa Allah dengan makhluk. Kemudian beliau mengatakan wal imanu bihi, wajib beriman dengan bahwasanya Allah beristiwa itu adalah sebuah kewajiban, karena sudah diterangkan dan dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian waswalu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa ini adalah kebid'ahan. Karena para sahabat Nabi SAW yang mereka dikenal dengan semangatnya untuk bertanya di dalam agama, bertanya tentang sesuatu yang penting, tidak ada di antara mereka yang bertanya kepada Nabi tentang bagaimana Allah beristiwa. Sehingga orang yang bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa ini, dia telah membuat atau melakukan sesuatu yang baru dan tidak dicontoh yang demikian. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.